berikutnya terkait dengan materi tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD perubahan dan penyusunan RKPD tahun 2022 yang akan disampaikan wakil dari Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 3 Bapak Wisnu Hidayat SE MSI. Mohon Bapak Wisnu, karena beberapa hal kami mohon maaf untuk mengurangi waktu yang semula 20 menit untuk pemaparan, kalau bisa 15 menit. Silahkan Bapak Wisnu. Baik, terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan waktu pada kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, kemudian Ketua DPRD dan anggota Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan para peserta forum konsultasi publik yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkan Bapak kami mewakili Pak Direktur yang pada saat ini Ditjen Bina Bangda sedang mempersiapkan kegiatan Rakortek yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai dengan 10 Maret, di mana hari ini adalah rangkaian dari yang kemarin diundang para peserta daerah, dan hari ini khususnya kementerian lembaga. Oleh karena itu kami tadi diminta untuk mewakili. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan nikmat panjang umur dapat berkumpul di forum konsultasi publik. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja. Jadi berbicara perencanaan daerah tidak lepas dari peraturan menteri tentunya yang memayungi dari sebuah perencanaan pembangunan daerah, di mana peraturan ini adalah peraturan yang telah ditetapkan tahun 2017, yaitu Permendagri 86 tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, Permendagri ini adalah amanat dari pasal 277 dari Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, bla 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 bla, dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan menteri. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 2 Permendagri 86 ini sebenarnya dibagi menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Permendagri ini mengatur bagaimana tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, yang selama ini dari tahun 2018 atau 2019 ketika RPJMD ini diberlakukan sudah menggunakan yang nomor 1. Kemudian berikutnya adalah mengatur tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD itu sendiri. Dan yang ketiga, Permendagri mengatur bagaimana tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sudah barang tentu sebagaimana Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Oleh karena itu, dokumen perencanaan itu sesungguhnya adalah dokumen yang dinamis, tidak statis. Karena kita tidak akan tahu kapan terjadi bencana alam,
bencana non alam atau ada perubahan-perubahan kebijakan yang memang harus kita siasati dalam melihat situasi yang ada. Oleh karenanya itu, Permendagri ini memberikan ruang bagaimana tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD itu dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ini skip saja, jadi pasti ada RPJMD atau ada dokumen perencanaan pembangunan daerah, juga ada pedoman rencana perangkat daerah. Ada RPJPD, RPJMD, RKPD, dan ada Restra dan Renja. Tentunya ketika merubah RPJMD ini nanti harus disesuaikan Renstranya yang akan dilakukan oleh teman-teman di perangkat daerah. Artinya sinergi. Jadi RPJMD ini akan memayungi dokumen Renstra di setiap perangkat daerah yang ada. Lanjut. Inilah arsitektur yang sudah Bapak Ibu pahami bahwa di dalam RPJPD itu pasti akan memayungi RPJMD yang ada. Selebihnya RPJMD yang ada pasti nanti akan memayungi RKPD yang ada. Dari dokumen perencanaan dimaksud itu nanti akan mengalir kepada apa yang direncanakan dan pasti akan dianggarkan melalui RKPD dan sampai dengan APBD. Jadi istilahnya apa? Ketika direncanakan pasti nanti akan dianggarkan. Jangan sampai terjadi yang dianggarkan tidak direncanakan. Lebih kurang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sistematika dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Permendagri 86 ini ada 9 Bapak Ibu yang harus kita pegang, di mana bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, kemudian gambaran keuangan daerah, kemudian permasalahan isu strategis, sampai dengan visi misi tujuan sasaran yang visi misinya adalah visi misi Bapak Kepala Daerah. Dan nanti akan terlihat bagaimana nomor 8, bab 8, kinerja dari sebuah penyelenggaraan pemerintah daerah yang nanti akan terlihat muaranya. Kemudian bab 9 penutup, yang inilah yang sistematika yang kami sampaikan di Permendagri 86. Bapak Ibu sekalian, keterkaitan antar bab di dalam penyusunan dokumen RPJMD tentulah sangat terkait. Sebagai contoh bahwa permasalahan dan isu dari sebuah permasalahan dan isu strategis dari bab 4 akan terjawab oleh bab 5, visi misi tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Daerah. Di mana visi misi itu pada bab 6-nya adalah ada strategi arah kebijakan program pembangunan daerah. Dan tentunya ketika bab 3 gambaran keuangan daerah nanti akan terkait dengan bab 7 yaitu kerangka pendanaan pembangunan daerah. Sampai dengan itu tadi bab 8 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian, ini saja yang kaitannya dengan tahapan tata cara penyusunan RPJMD yang akan kami sampaikan, bahwa ini adalah suatu proses di mana tahap demi tahap harus Bapak Ibu lalui. Ada 6 tahap yang harus dilalui ketika tata cara penyusunan RPJMD Bapak Ibu sedang laksanakan. Yang pertama adalah bagaimana persiapan penyusunan RPJMD itu sendiri. Nah, di dalam tahap persiapan ini ada pelaksanaan forum konsultasi publik yang hari ini Bapak Ibu laksanakan. Ini ada di dalam kotak yang warna biru. Nah, di dalam persiapan ini tentunya sudah membuat rancangan awal RPJMD yang tadi Pak Kepala Bapeda sudah sampaikan rancangannya. Kemudian rancangan awal ini nanti akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri kalau di provinsi, kalau kabupaten kota di provinsi. Nah, nanti akan kami berikan catatan bahwa kurang lebihnya nanti akan kami masukkan ke dalam catatan yang nanti akan dikeluarkan melalui surat Menteri Dalam Negeri, surat dari Ditjen Bina Peranakan atas nama Menteri Dalam Negeri. Nanti kemudian rancangan RPJMD yang sudah disempurnakan akan masuk ke dalam tahap berikutnya, itu Musrenbang RPJMD. Inilah tahap yang Bapak Ibu harus lakukan. Tadi Bapak Kepala Bapeda sudah sampaikan bahwa yang lalu bahwa proses-proses ini memang tidak terapkan dalam sebuah sistem.
sistem ini baru ada sekarang melalui Permendagri 70. Yang lalu tahap-tahap ini dilakukan, tapi tidak masuk dalam sistem. Kalau potretnya kami punya, Pak, sampai dengan tahap ke-6 penetapan kami punya, sehingga dengan demikian kalau ini sudah masuk dalam sistem, maka akan terlihat rangkaian secara jelas dalam sistem. Kemudian rancangan akhir nanti setelah Bapak Ibu hasilkan dari Musrenbang RPJMD akan menuju kepada evaluasi Perda RPJMD. Nah, salah satu dokumen yang akan dievaluasi tentunya harus ada pembahasan bersama dengan DPRD, tentunya harus ada persetujuannya dengan Dewan, sehingga atas pembahasan dan persetujuan itu kami akan melakukan evaluasi Perda RPJMD. Hasil evaluasi nanti kami sampaikan, kemudian diperbaiki oleh teman-teman provinsi, maka akan dilakukan lebih kurang penetapan kemudian. Bapak Ibu sekalian, ini saya lewati saja. Kalau tadi Bapak Kepala Bapeda menyampaikan bahwa ini tidak terlepas dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Sesuai dengan pasal 180 sampai 256 Permendagri 86 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah itu diinisiatifkan untuk mampu menjamin dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah itu dilakukan secara benar. Ternyata di dalam pelaksanaannya banyak mengalami itu tadi dinamisasi yang ada. Oleh karena itu, yang warna hijau bahwa DALEV ini terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah mampu menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan itu dilakukan secara benar. Nah, inilah ketika ternyata banyak sesuatu yang harus disempurnakan, maka hasil dari warna biru dan warna hijau menjadikan hari ini kita berkumpul untuk melakukan perubahan RPJMD karena dinamisasi yang berkembang selama ini. Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah diharapkan mampu menilai dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan sesuai dengan rencananya. Lanjut. Nah, pada pasal 342 sampai 368 inilah kami menyampaikan tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tadi tahap-tahapnya sudah kami sampaikan, bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila 1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dengan tahap dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah atas dalam peraturan menteri ini. Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan sampai dengan peraturan menteri ini. Nah, yang ketiga ini yang menurut kami dapat menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian. Adanya terjadinya perubahan yang mendasar. Artinya perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan sebagainya, sampai dengan perubahan kebijakan nasional. Nah, tadi kami sudah mendengarkan bahwa kebijakan nasional ini dapat menjadi dasar karena banyaknya terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Antara lain tadi Perpres 18, Permendagri 70, Permendagri 90, Permendagri 70, yang mau tidak mau harus menyesuaikan dokumen RPJMD ini. Di samping itu, adanya bencana non-alam yang memang tahun 2020 ternyata mengguncang semua pihak sampai dengan terjadinya itu tadi indikator-indikator yang ternyata agak goyah, sehingga diperlukan penyesuaian di dalam penyempurnaan dari dokumen RPJMD ini. Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi perubahan RPJMD yang ada di Kalimantan Timur, bahwa sebagaimana Permendagri 86, sisa masa RPJMD dapat dilakukan apabila masih sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun. Sekarang tahun 2021, ini sudah masuk ke 3 tahun. Masih ada 2 tahun perjalanan, 2022 sampai 2023.
dengan disempurnakan RPJMD ini, mudah-mudahan ini RPJMD sudah diukur waktunya. Mudah-mudahan jangan sampai RKPD dahulu ditetapkan. Dengan harapkan ketika RPJMD ini ditetapkan sebelum RKPD 2022, maka ini masih bisa menjadi guideline, menjadi payung dari RKPD 2022 dan 2023. Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kami melihat kalau RKPD itu ditetapkan akhir Juni. Mudah-mudahan ini dokumen RPJMD ini dapat ditetapkan sebelum akhir Juni. Lanjut. Nah, perubahan RPJMD ini memang sesuai pasal 344 ini dilakukan secara mutatis mutandis. Artinya apa? Walaupun ini sifatnya perubahan, tapi harus dilakukan 6 tahap yang tadi Bapak Ibu lalui. Hal ini menyangkut bahwa transparansi publik dalam hal dokumen ini wajib dilaksanakan. Ada musrenbang juga, ada evaluasi juga. Inilah yang menjadi kenapa yang diperdakan model seperti ini harus mutatis mutandiskan. Nah, sementara Permendagri revisi dari 86 ini masih kami upayakan untuk lebih soft lagi, tapi karena belum selesai, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita masih menggunakan yang 86. Baik, sekarang ke RKPD 2022, penyusunan RKPD 2022. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dasar hukum dari penyusunan RKPD 2022 adalah Undang-Undang 23 tahun 2014, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 86 tahun 2017, kemudian Permendagri 70 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019, dan tadi ada Permendagri 77 tahun 2020, yang ini menjadi dasar hukum penyusunan RKPD. Kemudian pedoman substansi RKPD, ini kita menggunakan RPJMN 2020 sampai 2024, RKP yang nanti Pak Sumedi akan menyampaikan, kemudian program strategis nasional, RT RW, RPJPD yang Provinsi Kalimantan Timur masih bisa digunakan, kemudian RPJMD yang hari ini kita lakukan perubahan beserta KLHS-nya. Kemudian tentunya koordinasi penyusunan RKPD oleh Kemdagri, nanti akan dikeluarkan pedoman penyusunan RKPD, ada Kortek Renbang yang Pak Direktur sekarang masih rapat di hotel untuk melakukan persiapannya bersama dengan kementerian lain. Kemudian Musrenbang 34 provinsi nanti akan dilakukan, kemudian fasilitasi Ranpergub tentang RKPD nanti akan kami berikan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahap-tahap RKPD yang tentunya hampir sama dengan RPJMD. Ini ada lebih kurang 5 tahap ya yang Bapak Ibu harus lakukan nanti. Sekarang ada forum konsultasi publik yang kita laksanakan. Nanti ada rancangan awal RKPD, ada rancangan RKPD, kemudian musrenbang, kabupaten, kota, dan provinsi, kemudian nanti ada rancangan akan, kemudian kami fasilitasi melalui fasilitasi menteri untuk selanjutnya nanti ada penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Ini siklus yang tentunya Bapak Ibu sudah pahami waktu-waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebijakan umum dari sebuah penyusunan RKPD tahun 2022 tentunya ada 6 hal yang kami sampaikan. Perlunya adanya kaidah bagaimana tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah Permendagri 86, termasuk patokan waktu terhadap RKPD. Tidak ada perbedaan proses penyusunan RKPD daerah menyelesaikan RPJMD perubahan sebelum penetapan RKPD 2022 ataupun sesudah penetapan RKPD 2022. Kemudian Permendagri 90 dan pemutakhirannya ini menjadi masukan di dalam
dokumen RKPD yang nanti akan digunakan. Kemudian terintegrasi yang ketiga, di mana antara sistem aplikasi perencanaan penganggaran, penata usaha sampai dengan pelaporan ini terintegrasi harapannya. Jadi apa yang direncanakan pasti nanti akan dianggarkan dan nanti akan terlihat kalau yang dianggarkan tidak tertanya ada sesuatu yang salah. Kemudian berikutnya adalah hasil evaluasi kinerja, yakni mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja RKPD dan Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kemudian diperlukan konsistensi, keselarasan dalam hal ini, yaitu memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antara dokumen perencanaan itu sendiri. Yang terakhir barangkali SIPD, yaitu mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, kategori kondisi doktrin saat ini kami bagi menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada daerah yang kemarin sudah melakukan pilkada serentak tahun 2020 atau akan perubahan RPJMD seperti Provinsi Kalimantan Timur ini akan lakukan. Jadi Kalimantan Timur ini hampir sama dengan Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tenggara, kemudian Kalimantan Barat yang masa periodenya sampai dengan 2023. Oleh karena itu, kemarin Kalimantan Barat sudah melakukan perubahan, kemudian Sulawesi Selatan sudah melakukan perubahan RPJMD-nya, dan kali ini Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara sedang melakukan perubahan. Oleh karena itu, perubahan RPJMD periode yang berlaku, bahwa kondisinya RPJMD perubahan belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022. Kemudian Renstra perangkat daerah yang baru atau perubahan dan Renja PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022. Nah, bagaimana daerah yang sedang merevisi RPJMD-nya, maka kaitannya dengan periode RPJMD tetap 2019-2023, kemudian harus memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, cascading dari visi misi sampai dengan program perangkat daerah, KLHS RPJMD, kemudian penentuan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2020, dan menggunakan nomenklatur Permendagri 90 dan Kemendagri 050, serta substansi RKPD 2012 sebagai bagian daripada RPJMD yang sedang disusun. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri di situasi pandemi COVID yang belum usai, agar memperhatikan tetap konsisten dalam menjalankan 4M. Bukan hanya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saja secara benar dan sering, tetapi juga menghindari kerumunan karena bisa menjadi super spreader. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita perhatikan dengan situasi yang panik seperti itu, agar kita tetap selalu sehat. Kami pikir kami sampaikan hasil pemaparan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu Hidayat SMSI. Salam buat teman-teman semua di sana, Pak.